Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan puja kami panjatkan kehadiran Nabi, di mana pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga Bapak Erik, khususnya di ruang setara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun kita berbagi sedikit pengetahuan yang saya punya ada manfaatnya, khususnya buat diri saya sendiri, yang umumnya buat rekan-rekan atau bapak-bapak yang hadir di sini. Mungkin sebelumnya Pak Erik sudah menyampaikan akan hadir pembicara yang mungkin tidak dikenal ya Pak, bukan dikenal Pak, belum dikenal. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil saya. Ya memang saya bergerak ataupun bekerja tidak jauh dari dunia laundry. Kalau laundry itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu binatu, kalau bahasa Sunda nama cuci. Jadi abdi teh tukang cuci asli banget. Jadi di mana latar belakang pendidikan sebenarnya bukan tukang cuci ataupun yang sekarang saya geluti karena hidup yang bermuara di situ, jadi saya tukang cuci. Sebenarnya saya latar belakang saya pendidik, termasuk juga istri saya juga pendidik, tapi terdampar nih Pak Erik jadi di dunia laundry. Jadi saya banyaknya dulu saya background di hotel, dari hotel ke hotel. Nah akhirnya saya buka usaha sendiri, berbisnis dengan partner sampai ke hotel. Dan setelah itu saya di-hire sama anak perusahaan yang Grup Astra kurang lebih 10 tahun, dan kemudian pada hari tanggal 20 ini saya resign di grupnya Astra dan saya diambil sama grup dari Jepang yang asli namanya, untuk berpartner dengan PKN. PKN ini suatu perusahaan korporat ya, jadi Raja Wali Group yang membidangi banyak bidangnya. Setahu saya ada perhotelan, ada HP itu Selindo juga punya dia, banyak sekali grupnya, di mana rekan saya ini yang bekerja di sana. Nah itulah akhirnya saya ketemu dengan Pak Erik. 2 tahun saya di sana bersendang gurau, bertegang-tegangan, tapi nggak tahu tetanggaan. Kurang lebih di sini. Dan udah 2 tahun Pak saya sama Pak Erik ini dari mulai proyek di sana itu. Jadi yang ini kenapa saya bisa ketemu sampai akhirnya bertemu dengan bapak-bapak, ya alhamdulillah. Jadi saya bisa menambah saudara, nambah teman, karena filosofi saya banyak teman, banyak rezeki, kan seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah saya jadi nambah saudara-saudara saya dari sini di kampung apa namanya Pak Erik? Angkong. Ya. Baiklah kita mulai. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini laundry itu apa sih sebenarnya, kan begitu ya Pak. Jadi sedikit ini sejarah tentang bisnis laundry aja di dunia mungkin ya, nanti akan mengerucut ke di dunia, bukan ke akhirat yang terkecil lah ya. Jadi sebenarnya laundry itu sudah ada di tahun 2000, di abad ke-19 ya, mulanya di Amerika sebenarnya. Jadi Amerika itu ada imigran-imigran Cina, karena kan Amerika itu ada dia tuh nggak punya penduduk asli, jadi semua pada bukan eksodos migrasi ya ke sana, dari Cina, dari semua ada di sana di Amerika, sehingga di sana imigran Cina lah yang kreatif di sana, buatlah bisnis laundry di sana. Jadi pada waktu itu laundry sangat ini sekali bukan primitif ya, sangat dasar sekali. Mungkin sama sebenarnya ibu di sini ya. Jadi kalau kelahiran di tahun 50 ataupun 60 akan tahu bagaimana sih cara mencuci kayak dulu. Jadi di Amerika sama Bu, di Amerika, di Itali, di Eropa. Jadi mereka itu nyuci itu di sungai aliran ngalir begitu, dia pakai batu, digosok ke batu kan, begitu sampai airnya ngalir, kan begitu ya. Ternyata di sana juga sama. Tahun 2000 abad ke-19 itu di keprak-keprak juga sama, nggak pakai apa-apa Pak, nggak pakai sabun, nggak pakai apa, belum ada sabun waktu itu. Jadi setelah berkembang di abad ke-20 sini mulai ada modern, mereka mulai bikin bak kayak
tangki lah kayak drum. Si drumnya dikocorin Pak, dimasukin air, diinjek-injek gitu kan, keluar. Nah sini satu untuk ini pindahin lagi ke sini untuk membilas. Jadi seperti itu. Nah terus sering berangkat itu terus baru mereka mengolah sabun pun mereka banyak dari getah, dari ini, bahkan saya baca literaturnya itu ada dari kotoran kelelawar Bu, nyucinya pakai kotoran kelelawar seperti itu, zaman primitif ya, dan memang bersih ya. Nah terus setelah berkembangnya itu kalau di beberapa Eropa atau Amerika caranya sama, fungsinya sama, cuman metodologinya berbeda, ada dari drum, ada yang injek-injek, ada seperti itu. Nah pada abad ke-20 mulailah mereka menggunakan ada ide-ide dari mulai kotak ya, bikin kotak yang nanti sekali bisa mungkin sejarahnya seperti itu. Jadi kembali ke modern saja ya, itu hanya sekilas saja di pembukaan sejarah bisnis seperti Pak, kalau itu seperti apa sih. Nah untuk diketahui bahwa laundry ini itu ada dua ya, ada dua yang perlu diketahui Bapak Ibu. Ada laundry yang menggunakan air, ada laundry yang menggunakan kimia. Ya, yang menggunakan kimia itu namanya dry cleaning. Kalau dry cleaning medianya bukan air, ya, itu solvent. Solvent itu semacam bahasa Latinis itu perchlorotilin. Kalau solvent mungkin ibu-ibu apa kalau pernah main kitek, ada aseton ya, sebagai kitek. Nah, sejenis itu bahannya Bu. Itu peruntukan untuk kayak wol, sutra, jas yang bahan yang bagi hewani, nabati itu dicuci dengan dry clean. Ya, jadi mereka prosesnya berbeda. Kalau laundry itu sama dengan kita. Jadi ada beberapa tahapan ya laundry itu, dari mulai pembasahan, kemudian ibu paham, pembasahan, perendaman, pencucian, pembilasan, ada ekstrak ya, pengeringan. Nah itu ada 3 tahap seperti itu, pembilasan. Nah kalau dry cleaning itu enggak. Jadi dimasukin ke mesin cuci, jadi nyucinya pakai itu. Jadi istilahnya mandi, pipis, pakai itu. Nah cuma kan pertanyaannya, kalau Pak itu airnya dibuang nggak? Itu enggak. Jadi si solventnya itu namanya solvent, cuci baju jas, wol, dalam media itu, mesin itu, cuci. Nah itu kalau dapat cucian dia dibuang Pak ke tangki yang satu, gitu kan ya. Nah setelah proses pencucian baru ada proses pengeringan, ada proses pendinginan, ada namanya deodorasi itu supaya nggak bau. Nah solvent itu dari mana? Dari ini apa namanya? Dari fosil, sama dengan minyak, kan begitu ya. Nah ini memang, nah terus Pak itu kan nanti kotor, pertanyaannya kan kalau yang warna putih, kalau dicuci di dry clean kan solventnya juga jadi, kalau warna merah kan jadi merah ya solventnya itu. Nah ini ada proses lagi supaya putih lagi. Kalau solventnya didestilasi Pak, didaur ulang, si solventnya jadi bening lagi ya. Jadi mungkin ada penyusutan sih. Jadi ada baru ini apa namanya, dari satu tangkinya itu 230 liter, lama-lama juga akan habis susu. Nah proses itu. Nah pertanyaannya mungkin Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat muslim ada salah satu sahnya kita untuk dipakai ini kan bebas najis ya, betul kan ya, bebas najis. Kalau cuci air, kotoran atau najisnya kan kebuang ngalir. Nah kalau solvent kan enggak nih, karena bekas ini dicampur, didestilasi lagi, digoreng lagi, ini lagi. Nah ini memang sampai saat ini masih perdebatan di Majelis Ulama Indonesia bahwa sebenarnya yang dideklin ini bebas najis apa enggak, kan begitu. Nah seiring berkembangnya ini apa namanya, tantangan dari umat muslim terutama mempertanyakan dry cleaning ini sah apa tidak, pakaian yang dry cleaning sah apa tidak. Akhirnya sekarang ada namanya wet cleaning Pak. Jadi yang wol, yang sutra itu bisa pakai wet cleaning. Nah wet cleaning ini dari air sama, cuman dia ada kimia yang memang bisa mereduce atau memperkecil kerusakan daripada bahan-bahan yang terdiri dari wol, sutra. Nah pertanyaannya kenapa Pak harus pakai wet cleaning atau dry cleaning wol, sutra? Ilustrasinya simpel aja. Bapak mungkin kalau kayak bahan-bahan kayak wol itu kan dari binatang ya, dari kambing misalkan ya. Nah kalau kambing kita kehujanan, bulunya itu kan akan ciut ya Pak. Nah itu pun sama, bahan-bahan yang dari wol, sutra,
ini kalau kena air itu dia akan rusak. Paling tidak dia akan ciut, akan rusak aja. Nah makanya bagi orang-orang yang menengah ke atas atau pakaian-pakaian yang bermerek, mereka pasti akan menyarankan dry cleaning. Nah terus kita sebagai pengguna ya, kita Pak ini bagaimana tahu pertanyaan ini dry cleaning atau tidak, kan saya nggak tahu bahannya, betul kan ya? Saya agak meninggal, saya kasih baju nih, mau diapain? Kalau yang minimal yang pengetahuan tentang bahan tekstil, bahan nggak tahu kan susah dari. Nah makanya dalam proses pencucian yang paling diperhatikan ada di labeling ya. Di sini di sini nih ada labeling ini baju. Nah untuk pakai baju ini biasanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya bahan ataupun apa. Di sini ada namanya lalu lintas pencucian ya Ibu ya. Ini ada gambar setrikaan ya, setrika di sini kan ya ada titik 1, titik 2, titik 3 ya. Titik 1 misalkan itu hanya maksimal 60 derajat setrikaannya, itu bisa disetting di setrikaannya, disesuaikan dengan itu Bu. Kalau setrika di sini nih, ini ada titik 1, titik 2. Nah titik 3 itu overheat biasanya, jangan di 70 itu bahan-bahan karton atau tebal gitu. Itu terus ada gambar P lingkaran nih ya. P lingkaran ini adalah P itu perkloroptilin solvent, jadi hanya bisa di dry cleaning ya. Kalau P dilingkarin berarti ini harus dry cleaning baju yang pakai solvent tadi ya, dry cleaning betul, atau wet cleaning ya. Terus di sini ada namanya segitiga sudah ada kan gambar segitiga begitu kan. Nah segitiga itu logo ataupun identitas dari bleach, pemutih ya. Kalau ada gambar segitiga begitu, ada coretan, nah kayak ini kan ada coretan nih, itu nggak boleh pakai bleach ya Bapak Ibu, nggak usah pakai bleach pemutih, baik clean lah kayak seperti itu. Nah terus ada lagi di sini ada gambar mesin cuci, nanti kalau ini bisa dilihat di rumah, ada gambar mesin cuci, gambar gitu. Nah itu berapa derajat di situ untuk boleh baju pakai baju ini, berapa persen untuk baju ini. Sayang kan Ibu Bapak baju mahal, prosesnya tidak tahu, sayang kan begitu ya. Nah terus di sini ada gambar mesin kontak dilingkari. Nah itu nggak boleh kering. Jadi sebelum ke sana mungkin saya gambarin dulu. Kalau mesin cuci itu ada mesin cuci, ada mesin pengering. Kalau untuk laundry Pak, kalau untuk dry cleaning hanya satu mesin aja, dari mulai nyuci, ngering, terus sampai ngelembutin, sampai ngilangin baunya itu satu mesin. Kalau ini 2 mesin. Nah bedanya di situ kalau dengan air, kalau ini dry cleaning. Dry cleaning itu pakai solvent tadi, perkloroptilin ya. Kalau kecepatan mohon nggak usah ini Paman kecepatan ya, atau nanti disalah aja nggak apa ya, boleh bebas ya. Takutnya saya kecepatan karena audiens saya juga mungkin mulainya dari mana, saya nggak pernah tawarin tentang laundry ya begitu. Jadi seperti itu Pak. Terus kalau pertanyaannya Pak, ini bagaimana kalau terjadi kerusakan gitu ya, kan banyak rusak baju jadi belel ya, jadi bagus jadi jelek kan seperti itu ya. Nah tentunya kalau kita ngikutin lalu lintas percucian di sini insya Allah. Cuman sekarang ini jangan terlalu juga percaya di sini, banyak ini hanya tempelan, terutama produk-produk Tanah Abang tuh, hati-hati ya. Ini ngikutin ini padahal enggak kan gitu ya. Jadi istilah kayak ada cerita begini, dia beli baju ditanggung tidak luntur, dibawa ke alat jadi luntur tidak ditanggung, jadi dikirim bisa nggak laku uang dari aku ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ibu-ibu bapak itu aja yang untuk laundry. Nah kalau laundry itu ada beberapa bagian ya. Kalau di hotel itu lebih komplit. Kalau di hotel itu ada pencucian, ada pengering, ada mesin cuci, ada pengering ya. Terus ada untuk ngepres baju pun itu ada mesin Ibu Bapak ya. Jadi kalau untuk ngepres baju ini ada dari mulai cotton press, bagian badan, bagian pundak, bagian leher. Nah itu mesin-mesinnya beda ya. Itu di hotel itu lengkap, baju buat badan ini buat lain lagi, buat badan lain lagi, buat kerah lain lagi. Nah gitu. Jadi
satu baju itu bisa pakai 3 atau 4 mesin. Terakhirnya ada finishing Bu, digosok biasa atau kayak seperti itu ya. Untuk bagian-bagian yang ini kan nggak bisa didapat kalau dalam mesin seperti itu. Nah itu. Nah terus kalau untuk dry cleaning juga sama, tapi biasanya dry cleaning kayak wall, kayak sutra, mereka juga nggak bisa nge-press di cotton press namanya bahan-bahan itu. Dia ada lagi namanya wall press Bu. Jadi bahan-bahan wall sutra itu dari mulai nyucinya juga pakai dry cleaning, dari mulai nge-press juga pakai mesin press yang khusus namanya wall press atau utility dry cleaning press. Pertanyaannya kok bisa beda? Penurunan kan begitu ya. Jadi kalau bahan-bahan cotton mesin pressnya itu ini kan ada kan begini nih, kan begini nih, baju taruh di sini, ya. Kalau yang cotton press ini atas bawah plate. Ya, plate itu maksudnya dari apa namanya? Ya, rata sama besi lah, besi sama besi istilahnya. Nah, tapi kalau yang wall press, yang bahan dari wall sutra itu tidak plate ininya. Di bawah atas bawah itu ada padding namanya, bantalan, kasur lah istilahnya seperti itu ya. Jadi direpetin ada panas gitu. Nah jadi si baju itu tidak mengkilat, tidak mengkilat. Jadi bagusnya kayak bahan-bahan celana kayak makanya. Nah ibu bapak kalau di rumah selikan pasti mengkilat, apalagi celana kayak begitu kan ya. Di samping mengkilat, keduanya juga garisnya ini 2 ya supaya kada rel kereta kan. Jadi itulah yang terjadi kenapa kalau misalkan kayak di hotel ataupun ada retail seperti itu kok nggak bisa mengkilat ya, gitu ya, kok kelihatannya rapi karena mereka suhunya udah diatur, ini udah diatur seperti itu. Nah jadi istilah kosong. Jadi kalau laundry ini kan kalau laundry besar ya, kebetulan saya itu sebelumnya di laundry itu laundry seng-aseng ya, laundry kayak jeep gitu. Nah itu mereka lengkap semua mesin-mesinnya. Jadi makanya jangan kaget. Baju begini nyucinya Bu 50.000 satu baju ini. Ya kan ya. Kalau di Sogo jongkok maksudnya. Nah ini kan bisa dapat satu ya Bu ya. Nah, bisa dapat satu, bisa beli baru kan gitu apa ini. Jadi mereka itu karena mereka belinya juga mahal bajunya, jadi wajar dicuci 50.000 kan begitu ya. Ini belinya 100.000 3 jadi 50.000 taruh dulu. Kan begitu ya. Nah itu jadi kurang lebih seperti untuk apa namanya kenapa banyak kalangan menengah ke atas itu mereka menunjukkan seperti itu. Nah jadi semua tidak ada semua bahan yang semua bisa dicuci. Ya, ada kulit, ada ini dan sebagainya juga bisa dicuci. Nah kembali lagi saya ngasih ini aja yang biasa ibu-ibu lakukan di rumah aja dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan masalah pakaian atau apa, yang paling sering itu ibu-ibu baju-baju yang kayak bahan yang dulu pakai kayak ini suka mengkilat ya. Pakai mau dan mengkilat kan begitu ya. Jadi ini hanya tip aja. Jadi sebelum langsung ke ini kan panas nih. Kasih lapisin aja pakai selendang atau apa atau sapu tangan, lapisin aja. Pakai koran. Kalau pakai koran saya juga pakai jaket kulit Pak. Jaket kulit bagus pakai koran atau pakai coklat itu. Tapi kalau saran saya sih kalau koran itu takutnya begini Pak, ini kejadian Pak nih, maaf ya. Saya dulu waktu kuliah kebetulan lagi penataran P4 dulu kan ya. P4 kan ya, yang belum 100 jam. Nah saya waktu itu baju cuma satu, demek Pak, dijemur, mau dipakai besok, kehujanan nih kayak begini nih, jemur, karena pengen kering, jadi dia saya pakai koran Pak, belakang ininya, asik aja begitu kering Pak, bacaannya pindah ke baju saya Pak. Iya, mana itu korannya koran pos kota lagi Pak. Itu di ujungnya ada ruang apa tuh, bukan doyok, satu lagi apa tuh, ruang mesum kayak begitu. Saya juga nggak lupa kok begitu di kampung rame Pak, jadi akhirnya kan itu. Contohnya seperti jangan sampai, karena kan harus dimakan ya, kalau kering juga nggak bagus sebenarnya ini. Jadi itu hanya trik-trik aja. Jadi kalau memang sarankan sih dari spray ataupun dari sarung bantal ataupun dari bahan-bahan yang tipis supaya tidak langsung kena bahannya kita setrika, begitu ya. Nah terus itu untuk teknik-teknik yang kayak begitu. Terus mungkin untuk chemical nih Pak nih.
pertanyaannya, chemical apa sih yang digunakan untuk yang nori-nori gede lah ya, yang sekarang berjalan. Kalau di hotel maupun nori kecil maupun nori besar, biasanya mereka ada beberapa sabunnya, deterjennya. Ya deterjennya itu kalau ini tuh ada 5 macam-macam Bu. Satu ada emulsifier. Emulsifier itu untuk menghilangkan lemak. Ya makanan kayak minyak kayak apa. Nah itu pertama dia pakai nyuci itu dulu tuh. Yang baju-baju cuci pakai itu dulu satu. Kedua ada alkali. Alkali kalau blender bahasanya seperti itu, ada deterjen, terus ada sabunnya. Nah mungkin kalau ibu-ibu, saya bukan promosi, kalau ibu bapak beli sabun Atex, ya suka ada butik-butik biru kan ya? Nah itu namanya Biolites, itu tuh alkali Bu. Alkali itu fungsinya dia itu hanya untuk selat-selat air kan begini ya, begitu basah kan begini. Nah itu fungsinya itu nyongkel si kotorannya itu. Nah setelah nyongkel itu dia dibersihin sama sabun, makanya ada sabunnya kan. Nah, begitu kotorannya ini istilahnya, maaf yang pernah punya jerawat dicongkel tuh, nah itu mengeluarin jerawatnya yang putihnya itu keluar. Nah nanti dibersihin, yang bersihin pakai deterjen sabun. Makanya nah tentunya kalau jerawat kan biasanya kalau ini kan sakit ya, supaya karena kan pakai air hangat. Jadi alkali itu saat main wash namanya, pencucian utama itu harus pakai air hangat. Suhunya di antara 60 sampai 50 derajat. Jadi bahasa Jerman masih ada burkah gitu. Terus burkah gampang ngawat kena kan gitu. Terus kita begitu barulah keluar tuh kotorannya. Nah setelah kotorannya keluar, bilas, masuk lagi pemutih Bu. Pemutih. Nah pemutih pun ada 2. Pemutih yang untuk pakaian putih, ya untuk warna putih namanya bleach, itu bahasa ini. Nah itu untuk warna kayak mungkin taplak meja, spray, anduk kalau di hotel ya. Nah yang putih itu pakai itu supaya memutihkan kembali. Udah tadi yang ada noda minyak hilang, lemak hilang, terus keduanya kotorannya sudah ada yang ngangkatin tuh, bongkarnya sama alkali, yang bersihinnya sabun, terus yang mutihinnya ada pemutih bleaching itu kan ya. Nah terus setelah itu beres sudah putih, dibilas lagi supaya bleachnya nggak bau. Ada lagi netralisir untuk ngilangin bau baiklinnya itu pemutih. Nah itu netralisir namanya, shower. Jadi benar-benar netral. Nah bahwa pakaian ini sudah bebas dari klorin, dari zat-zat yang ini. Setelah itu udah tawar kan, baju ini ada baru kita pakai soap pelembut gitu kan ya. Ini ada bedanya Ibu, ada pewangi, ada pelembut ya. Mungkin bapak-bapak ibu sama pokoknya beli pewangi termasuk gitu ya, beli pewangi kan. Padahal itu pewangi sama pelembut berbeda. Kalau pelembut ini dia untuk melembutkan pakaian, anduk supaya kelihatan soft gitu kan ya, lembut, kasar kan gitu ya. Nah pewangi itu sebagai bumbu aja supaya wangi gitu kan, kelihatan habis dicuci. Tapi yang sekarang berjalan itu yang banyaknya pewangi kan gitu. Sebenarnya kalau pelembutnya itu kan itu bahan bakunya kan dari lilin tuh, dari lilin supaya ini. Nah kalau di hotel atau hotel besar itu tahapan itu dipakai semua ya, dari mulai alkalinya untuk pre-washnya pakai ini, terus ada main washnya ada alkali, ada deterjen, terus ada buat pemutihnya, ada buat penetralnya, ada buat pewanginya. Nah itu loh yang benar seperti yang modern itu ya. Nah pertanyaannya kalau di hotel atau hotel besar nih, dia tuh ada namanya dispenser ya, jadi tidak manual. Mereka sistem udah pakai program, jadi kapan mau masuk chemical tersebut dia otomatis ada program yang namanya washing formula. Nah itu udah disiapin, ada pungut, ada alkali, ada deterjen ya, ada netralisir, ada pemutih, ada softener. Mereka berikan program, misalkan kita mau nyuci baju handuk putih atau warna putih, otomatis si ininya dia akan ngikutin washing formulasinya seperti apa kan gitu ya. Ini dulu tahapannya. Nah dia otomatis jalan, berarti tinggalin sampai terakhirnya di ujungnya rata-rata sih 30 sampai 40 menit udah selesai. Jadi semua yang saya sebutkan tadi dari A sampai Z itu tahapannya seperti itu. Nah pertanyaan kalau dry cleaning gimana? Kalau dry cleaning tidak, tapi memang ada sabunnya namanya Bufa ya, deterjen dry cleaning. Nah itu sih pakai solvent aja, ada pakai sabun. Itu juga itu aqua sih namanya, Jerman juga semuanya. Jadi itu untuk umumnya. Cuman kelemahannya kalau dry cleaning itu
bau, satu agak kurang bersih, beda cuci air, kedua masih bau solvennya, ya, dan ketiga memang dilakukan sampai saat itu ke netralis sah apa tidaknya untuk dipakai sholat, begitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Takutnya kecepatan yang saya apa dipotong aja ibu. Ya, oke lanjut ya, ambil berjalan ya. Oke, terus ini tip-tip buat ibu-ibu nih, ya. Kalau punya barang-barang bagus, kan nggak mungkin kalau saya cerita tadi mesin-mesinnya berapa, kan mahalnya itu miliaran. Itu aja saya di tempatnya Pak Erik ini, perusahaan Jepang itu dia ambil 10 miliar untuk mesin-mesin ini Pak. Satu set yang untuk hotel tersebut, itu lengkap semua. Jadi kalau memang ada yang mau melihat, ini sama partner saya ini bisa melihat ke workshopnya tadi sendiri hotel, ya. Jadi cukup mahal. Terus Pak kan nggak mungkin saya di rumah pakai itu, beli mesin itu kan ya, jangankan untuk beli mesin rumahnya ya masih kontraktor kan begitu. Nah jadi ada beberapa tip aja Bu, mungkin bisa di ini. Yang pertama, sebaiknya kalau mencuci itu pakai air hangat direndam dulu, ya. Pisahin warna gelap, warna terang, warna putih, jangan disatuin, ya. Betul. Itu jangan sampai ini kalau hitam terang tuh warna coklat, warna krim itu terang. Nah terus kalau putih ya. Nah terus pertanyaan, supaya ini kan harus ada berapa mesin ini banyak kan? Tidak. Kalau mau putih dulu, ya. Misalkan sabunnya mau dipakai lagi warna gelap, warna terang nggak masalah. Atau putih, terang, gelap bisa dipakai 3 kali tuh Bu mesin cucinya, cuman manual. Udah salah putih beres pisahin, baru warna ini terang, baru warna gelap, karena ada 3 tempat untuk cucinya. Kerjaan istri itu. Iya. Iya. Itu jadi gitu. Jadi nah terus Pak itu kan baju saya juga ada yang sutra, ya kan ya, sutra atau bahan-bahan yang lembut yang ibu pakai ini kan, bagaimana supaya lebih bagus ini. Ini saya saranin ada triknya, mungkin pakai ini aja sampo namanya Dope masa ini. Itu dia mengandung moisturizing yang memang bagus buat kulit Pak, dari bahan-bahan binatang. Ya, jadi itu udah berfungsi, direndam sedikit air bening, suhu pakai panas, suhu panas kuku lah, rendam aja, udah tuh dibilas, udah digantung aja. Cuman jangan dipert, jangan ini kayak baju istri saya tuh yang ibu pakai itu kayak begitu. Itu bagus, wangi ini pasti suka. Yang dop yang warna putih, dop sampo buat sampo. Nah, itu bagus ibu, di baju-baju kayak begitu ibu bandingin aja. Pertama wangi, kedua bersih, dan tidak akan merusak serat. Bahannya itu bagus, tapi saya bukan promosi brand itu ya, karena saya jualan sampo. Itu yang model lebih gede termasuk laundry, ada saya sebutin lebih besar pun pakai seperti itu, dan mereka juga banyak yang pakai sabun Tex. Ya kalau bintang 5 pun, karena yang sedang dipakai itu lebih bagus. Nah, Tex itu yang ada violetnya direndam pakai air panas, ya jangan terlalu mendidih sih, rendam aja setengah jam, dibilas, itu coba itu bisa beda hasilnya. Ini trik aja ya, tip-tip buat kita nih, kalau beli mesin yang saya sampaikan tadi kan mendingan di rumah ya Pak, di kebun ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang dapat piring nggak ada yang dipakai. Ya pakai cuma. Nah itulah. Nah sekarang pertanyaannya, penting nih noda nih. Ibu pernah ada noda bajunya nggak? Nggak pernah ya? Ada ya. Noda apa yang paling susah Bu? Bukan noda hitam ya? Yang tadi seragam. Kenapa? Yang tadi yang kuning. Seragam. Nah, sekolah tuh baju putih. Sini kali ya. Jadi sebaiknya baju yang baru pakai ada noda, kena noda yang baru ya itu direndam pakai air panas pakai sabun lah. Bagusnya sih kalau saya pakai sabun itu tuh yang teks yang putih ya. Itu saya udah nyoba semua sabun, memang itu teks yang putih yang violet itu lumayan bisa membantu. Rendam dulu Bu. Nah kalau direndam begitu, ibu jangan dulu sikat. Caranya rendam pakai ada sikat ibu nih, di tapping Bu, tak gitu, biar si pori-porinya mekar. Ya udah mekar begini, keluar kan si kuning kotornya keluar tuh, udah keluar baru sikat.
gitu ya. Jadi jangan dulu disikat. Kalau disikat si kotorannya masuk di pori-porinya, kayak pori-pori kan begini Bu nih ya. Nah di tadinya kan begini, kotorannya masuk, begitu ibu rendam pakai air panas kan mekan nih gini kan ya. Nah begitu mekar si kotorannya akan keluar. Nah udah keluar gini baru ibu sikat gitu ya. Udah sikat baru bersihin. Nah itu jadi sebaiknya begitu kena noda langsung, jangan dulu kena noda kena panas apalagi setrika, udah jadi permanen, jadi agak susah tuh hilangnya ya. Jadi hal-hal seperti itu begitu kena noda sebaiknya, oh baju kesayangan saya kena noda nih ya gitu ya, sebaiknya cepat aja pakai air hangat netral. Kalau takut rusak bahannya pakai air hangat aja dulu di ini nanti dia akan keluar sendiri sih, namanya makanan. Bisa kunyit, yang susah kan kunyit sih harus dibantu dengan pemutih ya. Nah, itu jenisnya seperti itu. Direndam juga apa biasanya sih bilang. Cuman kalau udah kena panas itu susah. Itu satu. Kedua yang paling susah noda itu noda jelaka Bu. Yang hitam-hitam tuh mantap paci itu. Oh iya. Nah itu Nanti ya setiap Bahasa susah mengerti. ini juga susah. Ya. Nah terus ibu pernah noda karat hilangnya pakai apa? susah. Nah, sebenarnya obatnya tuh ada di sini Bu. Di depan rumah ibu juga ada sebenarnya. Kalau noda-noda karet apalagi baru nih baju putih kan susah. Ibu itu pakai sabun sampai sekilo sabunnya nggak hilang itu. Noda karet tuh hanya hilang dengan asin asam. Jeruk nipis Bu. Ibu pas jeruk nipis aja, pas jeruk lemon tuh tetesin aja gitu. Hilang. Tapi kalau di tempat ini, kalau yang di londe-londe besar itu dia pakai namanya ras bubuk penghilang karat. Itu supaya deteksi itu semua bahan bakunya senyapnya itu asin. Itu kan ya jeruk dari asam begitu. Pokoknya musuhnya karat asam aja. Hilang. Tapi jangan terlalu banyak juga Bu kalau warna putih warna ini. Jadi nanti si getahnya itu akan itu gitu banyak. Tapi karatnya hilang. Pokoknya noda karat nggak akan bisa hilang kecuali dengan jeruk nipis. Atau kalau memang ini obatnya ada namanya karat. Kalau di londe besar itu ada namanya rasgo, ada lagi yellow kayak gitu lah. Apa namanya sesuaikan dengan nodanya, pakai ini pakai atau tinta indigo nah, gitu ya. Nah oke. Itu untuk simpel aja. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau misalnya nih kita ke bisnisnya ya, kalau misalnya di sini ada yang berencana buka bisnis laundry, nah kira-kira budgetnya berapa, terus tips-tipsnya apa aja, karena kan kita nggak bisa meskipun kita punya modal, ternyata kan teknisnya banyak banget tuh harus yang dipelajari kan. Nah itu tipsnya apa tuh selain budget sama modal gitu. Ini baru kita bahas di sini. Rupanya Pak Eri udah nggak tahan nih. Ini kita akan bahas itu. Ya, tadi pertanyaannya bagus sekali. Ini tadi masalah seputar masalah tentang dunia perlaundryan baik besar maupun kecil. Nah sekarang berikutnya tema berikutnya adalah laundry bisnis ya. Laundry bisnis ini ada beberapa laundry bisnis. Pertama laundry kiloan. Laundry kiloan itu yang ibu bisa lihat kan itu ada tuh ya. Laundry kiloan. Nah sekilo 7.000, 6.000. Nah itu sih simpel sebenarnya. Itu hanya ada dari mesin-mesin yang ada di rumah aja. Mesin cuci, pengering, kan begitu ya. Sama sistem sekarang pakai Android tuh sistemnya. Itu bikin sekian. Kalau masalah sekarang 3 juta, 4 juta aja, ibu nyuci di situ. Sekilonya udah langsung ada nama, ada nomor ininya. Ibu juga bisa ngecek kapan jadi, kapan enggaknya. Nah itu namanya laundry kiloan yang biasa di rumahan ya. Jadi itu sama dengan nyuci di rumah ada bedanya. Cuma ada pengeringnya doang. Ya, itu mesin pengeringnya kalau yang Happy Nuti itu antara yang di rumah sih adalah kisaran 3 sampai 6 juta lah mesin cuci. Beli 2 sama pengering dan ada paketnya. Nanti kalau mau ibu-ibu berminat untuk itu apa namanya bisa itu. Ya, bisa nanti kita ini ya. Itu satu tuh ada laundry satuan Bu. Laundry kiloan sama satuan berbeda. Nah kalau laundry kiloan itu apa namanya disatuin aja cucinya. Terus kalau satuan ini tidak. Kalau satuan itu udah ada setrika, ya kayak baju kayak ini satuan namanya. Baju itu satuan. Itu satuan dengan kiloan beda. Kalau satuan itu satu harganya, satu baju misalkan
10.000, 12.000 begitu kan ya. Kalau kiloan ya 6.000 sekilo tuh 1 kilo tuh bisa isinya 4 atau 5 atau celana jeans bisa 2 atau 3 itu 6.000. Cuman ada yang dengan setrika apa tidak kan begitu ya, tergantung paketnya. Nah terus ada lagi yang lebih modern lagi adalah laundry satuan dan kiloan. Dia bisa terima kiloan juga satuan. Nah jadi saran saya sih kalau memang mau buka dua-duanya bisa. Nah sekarang ada beberapa paket laundry ini bisa kiloan bisa satuan dan udah jadi paket. Dan memang jujur aja ini yang lagi tren sekarang yang geser laundry papan atas dengan kondisi covid kemarin itu pandemi covid sekarang orang-orang sudah mulai berpikir kualitasnya hampir sama dengan laundry gedean tuh dia yang premium ke atas lah dengan ini kualitasnya seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga ada laundry rumah sakit. Laundry rumah sakit itu sama tadi yang saya sampaikan, cuman dia khusus terima dengan dari rumah sakit. Cuman kalau rumah sakit bedanya sama laundry hotel itu ada namanya inspection. Jadi baru barang-barang yang kena pakaian ini dia ada ruang khusus untuk pakaian inspection. Itu laundry rumah sakit. Terus ada lagi laundry umum nih, retail nih Pak nih yang udah menengah ke atas ya. Kayak saya dulu di perusahaan laundry yang besar, itu mereka mencuci semua tas, jaket, kulit itu di situ. Udah memang investasi cukup besar Pak. Tapi kalau yang retail ini beda sama yang di hotel. Kalau di hotel itu yang ada bisa supaya besar kan buat handuk, buat linen, itu investasinya lebih besar. Tapi dapatnya tidak sebesar yang laundry retail ini. Kalau yang laundry retail ini investasinya nggak terlalu besar, tapi income-nya besar. Contoh, misalkan kalau laundry linen nih, 1 kilo cucian itu ada biaya produksinya itu lebih dari 300 perak untuk sabunnya. Kalau laundry anduk kan sekilo, segitu 300, tapi kalau baju sekilo bisa 3 atau 4 potong, jadi 300 perak itu bagi 4. Jadi untungnya banyak. Makanya yang orang lebih cenderung ke retail, yang mulai besar. Merintis mulai dari kiloan dulu, satuan, ya, baru ke laundry yang lebih gede. Terus kalau di hotel tadi saya sampaikan tadi ya. Tadi pertanyaan tip buka usaha laundry, ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk buka usaha laundry ini memahami secara jelas nih jenis usaha ini dan minta masukan orang-orang yang pernah jalanin, yang usaha ke saya atau orang pernah jalanin laundry nih, yang kiloan itu seperti apa. Jadi pastiin dulu bisnis laundry seperti apa, plus minusnya, untung ruginya seperti apa. Gitu ya, saya mau mulai buka laundry Pak nih. Ya udah, pertama tanya orang yang pernah pegang laundry atau kalau saya beli ya silakan aja, saya juga bisa ngomong dengan saya nih, dengan kiloan gini, satuan begini, kiloan dan satuan begini ini. Nah terus kembali lagi butuh uang berapa, investasi berapa, ada terus nanti break even point ataupun kembali modalnya kapan, itu juga bisa gitu. Itu satu. Terus yang kedua, siapkan anggaran nih sesuai dengan usaha yang akan dibuka. Jadi kalau kita mau bikin laundry kiloan itu butuh berapa sih duitnya kan begitu ya. Nah ini tentunya harus bertanya pada orang yang pernah buka atau yang biasa ngeset laundry seperti itu, yang mungkin konsultasi dengan saya atau dengan siapa juga boleh. Nah dia akan hitung beli mesin cuci sekian, pengerik sekian, alat-alatnya sekian, untuk sistem sekian, untuk sekian, itu sekian kan gitu ya. Nah itu satu, berarti saya punya duit sekian bisa buka laundry seperti itu. Itu siapin dananya dulu. Terus yang ketiga, tentukan segmen marketnya atau lokasi yang akan usaha nih. Ya, jangan buka usaha di tempat-tempat yang memang tidak ada trafficnya, traffic tidak ada kuenya. Misal di ujung, di tempat-tempat yang ramai di kampung-kampung. Soalnya di situ udah ada bibinan tuh, si bibin kerjain. Kalau ada si bibinan tuh kan kita nggak bisa kan gitu. Contoh yang paling banyak sih kos-kosan, yang kontrak nih karyawan ini daripada cuci di rumah dia kerja nggak ada waktu untuk nyuci. Nah itu tempat-tempat itu penting tuh. Jadi wah di sini ramai nih, udah di situ untuk membuka lokasinya. Ya jadi misalkan perumahan biasa, perumahannya gimana ya, biasa atau apa namanya rumah elit seperti perkantoran ataupun di tempat-tempat lain juga hidup. Saya pernah ngasih di Bandung teman dia punya satu di kos-kosan, dia buka satu berkembang 2, 3 dan sekarang rumahnya dari 15. Dan memang kita harus memahami dan harus cek masa sudah berikutnya menjiwa itu.
Jadi itu terus yang kedua lokasi ya, lokasi juga harus tepat nih jalannya, aksesnya, terus fasilitas parkirnya yang enak nih, parkirnya enak, jalan aksesnya pas, tempatnya juga oke, orang pada enak nih. Jangan sampai buat parkir motor aja susah, orang ngelapornya gimana kan gitu ya. Nyaman itu juga. Terus berarti itu lihat komputernya, ada komputer apa nih? Kalau nggak ada nih belum pernah ada, ya udah kita jadi ini, jadi apa? Pilot project di situ lah. Ya, terus berikutnya baru kita menentukan nih mau pakai mesin yang mana nih untuk produksinya. Nah, itu ya. Terus, siapkan aja marketing plan-nya seperti apa. Marketing plan ini satu udah punya di sini, tempatnya di sini, segmennya mungkin dari perumahan garmen ini. Itu satu. Kedua, saya harus buka jaringan. Paling tidak punya 3 Pak. Ya, misalkan kita buka brosur, template apa ini apa namanya? Pamflet atau apa. Kita datangnya warung-warung. Kita modalnya presetin dari laundry misalnya. Pak, mau nggak bagi hasil sama kita? Ibu cuma terima aja, kita ajarin mereka ya, diri terima sekian Pak. Jadi ibu punya tempat 20%, saya 80%. Itu ya. Jadi bagi hasil namanya Pak. Ya, jadi kalau yang nyuci ke warung itu, misalkan dia nyarok, dia 2 kilo, misalkan harganya 8.000, 16.000, 20% buat dia, 80% buat kita, karena kita yang nganter yang ini. Ya, jadi mana tempat-tempatnya yang masuk ada kan laundry ini laundry balik tuh ini. Nah itu juga harus di jaringannya. Kalau udah punya link jaringannya ini lebih enak malah. Ya, wah ini enak ini semua. Nah kalau memang udah kelihatannya gede ya udah kita bikin suatu tempat kayak garasi kayak gitu khusus untuk kerjain. Nggak usah kita ngerjainnya di workshopnya di situ, kita buat workshop di sini, tapi kita punya tersebar di mana-mana jaringannya, kontennya di mana-mana. Nanti diambil pakai motor. Ya, cuman ini ada resikonya kalau yang salesnya ini kelemahannya nih, ya udah tahu nih nyucinya, ini saya sales nih, ya ambil punya Pak Eri, ini Repan, agak punya, tiap hari ambil, lama-lama udah tahu karena bayarnya ke sales kan, ya kalau pakai sistem tuh, makanya kenapa perlu Android, kalau perlu Android kan bayar langsung, bu besok ya sini bayar, dia nggak dibawa ke kita, cuci sendiri di rumah. Istrinya suruh nyuci, bungkus, besok diantarin kan. Itu kelemahannya, hati-hati. Ya? Ya kan betul Bu? Nah, jadi saya, loh kok nggak ada cucian? Sementara yang modalin ke saya, bikin neonsannya, oh ininya, laundrynya saya semua. ditikungkan. Itu banyak. Nah, itu jadi makanya kenapa pakai sistem Bu? Pakai sistem, pakai Android. Jadi kalau mau nyuci mau apa? Ini ibu bapak pakai ini mau transfer mau apa kan gitu. Jadi data customer itu ada di kita. Yang sales itu dia hanya mengambil batasi itu, jangan sampai dia ikut transaksi itu ya. Nah itu ada pakarnya. Banyak teman-teman saya yang memang jeblok begitu akhirnya apa dia buka sendiri baik rumah bukan sendiri silakan yang punya modal. Wah dia yang paling berkuasa jangan salah karena dia pegang marketnya. Pegang marketnya dia. Jadi dia yang naik. Malah dia ngatur kita. Dia lebih aktif. Jadi Dia tahu pelanggan, dia udah tahu. betul, makanya yang frontliner itu dijaga. Kalau bisa jangan dikasih orang saya kan. Ini sama saudara juga begitu Pak. Saya di waktu saya di Jogja juga seperti itu. Sama saudara ponakan ya tadi nganggur kan nggak enak gitu kan dikerjain seperti itu. Akhirnya yang mandi dia malah mati. Karena dia juga nggak mau tadinya sih kasihan gitu kan ya ada kerja ya udahlah kamu kerjain diajarin saya training semua dari A sampai Z saya juga bayar saya kan kalau saya ini jalan percaya maju dia ini lama-lama dia punya sendiri di rumahnya Pak lumayan karena kualitasnya juga ini walaupun kita laundry kiloan satuan tapi kualitasnya bisa diadu dengan laundry menengah ke atas kan gitu. Ini jujur aja kalau kelemahannya laundry itu konsistensi quality kadang-kadang nggak konsisten kualitasnya hari ini begini besok begono kan begitu itu kelemahannya seperti itu. Kalau udah laku kualitasnya turun. Biasa apalagi banyak. Nah itu. Nah sekarang pertanyaan ada pertanyaan nggak sebelum saya tanya nih? Pengalaman di laundry. Nih
kan kalau nyuci kan banyak ya ini. Nah terus gimana caranya supaya nggak ketukar? Belum, kan mungkin ya bapak tahu nama bapak, bajunya maaf dari mulai sini kaos kaki saya ini kan dicampur, begitu jadi punya bapak yang mana? Kan aku bisa tanya ke bapak. Pak, punya bapak yang mana? Bapaknya di rumah. Saya kan nyuci, saya 5 potong. Mana baju gue 5 potong kan begitu ya? Sama mereknya Alfamart kan ketukar. Gimana coba ada yang jawab nggak? Diplastikin, dimerekin aja. Apanya bu? Saya nyuci 5 potong, masukin polybag, tempel. Nah, terus kan ini mesin cuci kan Masukin mesin cuci. Kalau mesin cucinya per customer kan sedikit kan. sayang bu, padahal tekor bu, mesin 15 kilo, 10 kilo, diisi cuma 1 kilo ya. Listriknya sama ya. Nah, gimana? Kalau udah mesin cuci mah nyampur. Gimana tuh? Nggak tahu. Kalau di rumah kan iya, atau kalau di laundry kan Dulu kan banyak bu, banyak. yang cuci kan ratusan. Ya. Ribuan lah. Ribuan. Saya di tempat saya kerja itu sehari pernah 3.000 potong, bayangin. Customernya itu sehari mungkin ada sekitar paling sedikit 500, ada 1.000 customer sehari nyuci. Dan itu malah ketukar. Gimana caranya Pak? Ketukar. Saya 10 aja ketukar. Saya 10 bil potong aja ketukar. Tapi itu kan ribuan. Ketukar pakaian nggak apa-apa, ketukar bini. Ketukar pakaian juga marah kan, buat yang jelek kan bagus. Mendingan belum, ya maaf ya, kan walaupun sudah suci tapi kita juga akhirnya kan pakaian kan. Ya, ada yang jawab nggak? Enggak. Nah jadi itu baik di hotel, di menengah maupun di satuan itu di marker, ya di marker itu ditandain pakaiannya. Pertanyaan gimana Pak kalau laundry yang besar kayak hotel ataupun kayak retail ya kayak itu dia kan ada bill ya, ada bill kan, betul Bu? Dikasih bill kan? Iya. Dikasih bill kan? Nama Ibu Iis 3 potong. Nah terus biasanya kalau yang laundry ini dia ditulisin misalkan baju, kemeja, celana, misalkan kemeja KMJ warna putih, kemeja ditulis di sini yang satu. Ini misalkan pertama 01 Ibu Iis, 01 Ibu Iis, marker di sini di bilnya nih 01 punya Ibu Iis. Ini kan itemnya Pak. Dia kan di kolomnya ada kemeja, celana, sama rok misalkan. Kemejanya di ujungnya kan udah harganya tulis di sini di markernya. Kemeja warna putih merek apa, ya kan? Terus yang dua celana warna krim merek apa? Terus yang satu lagi rok warnanya apa, mereknya apa? Nah di situ barulah dikasih marker Pak, kasih marker, kertas marker buat nyuci di potong mesin kecil, dikasih nama, misalkan di sini 01. Ini kasih 01 Pak, 01. Bajunya dikasih marker. Enggak lepas dari hektar ataupun ini. Nah begitu 01 di sini kan 01 baru di kodenya 01 garis ya, di kode 01 garis itu biasanya kalau nggak hari tanggal, misalkan 01 kode garingnya itu misalkan sekarang tanggal 2 berarti tanggal 2 ya. Terus kalau garing sebelumnya lagi itu lokasi di mana, misalkan kontaknya kan nggak 1, rencana Pak Erik kan buka 10 1, 2, 3, 4, 5 paling ujung lokasi konter itu. Nah, udah di marker gitu kan ya, udah di marker itu cuciin. Kenapa harus ditulis di pertanyaan Pak Oman warna maupun ini? Takutnya marker lepas Pak. Udah ada identitas markernya, videonya ini warna merek polo hitam. Nah Ibu Iis nih markernya walaupun lepas di satu sih tapi ada di sini ininya gitu ya. Nah udah dicuci beres nih, kumpul gunung nih, masukin ke kotak-kotaknya atau apalah tempat-tempat ini 1, 2, 3, 4 ya disuruh dengan markernya nih. Jajarin aja nih marker 1, 2, 3, misalkan 10 yang nyuci nih 1, 2, 3 nih marker dia. Ini nomor 1 nih, ujungnya nomor 1 kan? Nomor 1, nomor 2, nomor 10. Udah dicuci, udah dipres, tinggal dilipat-lipat nih. Lihat aja nomor 1, oh 2, oh 7 di sini. Sampai akhirnya lengkap semua, terisi semua tuh. Nah, betul nggak Pak? Kalau afternya kan gitu, cuma pas proses digilingnya itu marker di bajunya pakai apa? Iya, bentuk markernya. Bentuk markernya saya nggak bawa. Bentuknya kertas kayak begini, kertas kecil, ada buat khusus buat nyuci.
kalau kegiling Nggak hilang. nggak hancur. nggak hancur nggak apa. Oh, ada Di situ kertas tinggal markernya 01 garing 02 garing sama counter ya, kode ada counternya. kertas khusus. Ada kertas khusus. Jenis plastik kali ya? Jenis Apa? plastik apa? Enggak, kertas biasa. Kertas biasa. Kertas biasa. Nggak hancur. Nggak. Air, Nggak satu. hancur. Sebenarnya kalau ini lebih parah lagi kalau dry cleaning yang paling parah tapi nggak hancur. Paper marker namanya. Ya, nanti bisa nanti Pak Erik saya akan bawa ke sana nanti bawa contoh-contoh. Saya betul tadi nggak bawa amnestinya ya. Nah, mungkin berikutnya kalau dikasih kesempatan setara ini saya akan bawa lengkap yang begini ya seperti apa. Nah itu untuk triknya Bu. Nah pertanyaannya Pak Norman kan itu mahal, betul ya? Ibu beli aja ini apa bahan dari apa? Wah, bahan biasa, bahan cotton, bahan cotton atau bahan yang buat sarung bantal ataupun spray atau apa cotton tuh guntingin Bu, ya kasih marker 01 sampai berapa? Pak di hektar jangan di hektar. Ibu tahu stem gun kalau buat baju baru suka ada pakai plastik tuh, tahu? Ya gantungan. Itu beli cuma 35.000 sama itunya 75.000. Itu semua plastiknya tuh. Jos, cepet. Dan itu buat dan begitu biaya. Ya, jadi ada kalau baju baru kan suka ada gantung tuh, ya plastik tuh Pak, ya kan? Nah, itu aja yang simple. Bikin potongan kertas, kasih kodenya 01 ini. Udah beres tuh copotin pakai lagi Bu. Itu berikutnya. Gitu ya. Kalau ribuan lumayan ya. Lumayan Pak. Lumayan dari ribuan ininya. Betul. Makanya markernya ini kalau di hotel begitu dia ada mesin Pak, namanya thermopex. Jadi dia udah pakai otomatis grade. Oh, iya. Grade ubah 02. Kalau pakai manual repot. Manual. Nah kalau di saya sendiri yang ini sampai ini manual Pak. Manual. Dia tinggal ngasih kode aja 01. Tanggal berapa? Garis ini nama konternya apa gitu kan, ataupun kode konter pakai nomor aja lah 01 udah apa kan yang banyak udah pakai itu aja. Waduh, karyawannya banyak. Iya Enak. ya, jadi namanya ini simpel kok di sini sebelum nggak lama lah kalau usia 100-200 sendiri juga nggak lama. Nah terus itu satu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya paling seputar dari awal Pak kapan rintis karir ini gitu sampai sekarang Profile. balik lagi ke Ya. profil. Kurikulum vitae. Sebelum saya itu mungkin saya di closing itu Ya. ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin Bapak Ibu sebelum bisnis itu mulai ya kayak kemarin. Kalau rusak gimana? Baju nih rusak. Nah terus gimana? Nah nyuci ke ibu nih rusak. Kita ganti gimana? Oh banyak Bu. Saya sampai pernah ditodong pistol segala Bu, bentak mau dimasukin penjara gini segala macam gitu. Kalau yang ke atas ya Bu. Jadi ini untuk menjaga itu satu ketelitian dan satu penerimaan. Gitu ya. Ada contoh baju nggak satu? Plastik aja apa baju t-shirt atau apa? Sejadah. Apa aja sajadah atau apa ini trik-triknya aja saya untuk satu nih sebelum ke closing pertanyaan Agam tadi ya. Ini kalau bahas sih enggak udah sampai subuh ya. Nah, ini ya Ibu Bapak, ini kalau kita mau nyuci, ini kan baju ya Bu. Ya, misalkan kita jembrengin begini nih. Ya. Pertama yang harus kita lihat sebelum kita terima cucian ini, kadang-kadang customer juga banyak nakal Bu. Udah tahu rusak dari dianya, minta ganti. Kan begitu ya. Nah, pertama dicek dulu pakaian kotor. Cara ngeceknya kalau di saya sih ada meja gede, di bawahnya ada lampu. Ya, jadi begitu lampunya nyala itu kelihatan tuh. Kalau saat kotor nggak kelihatan renggang atau robeknya nggak kelihatan. Nah, cuman kita pakai visual aja. Nah, kalau kayak begini udah kelihatan ininya, kita lihat pandangan kita tuh selalu ke kiri, dari sini ke kiri, ke bawah, ke atas. Ya, lihat permukaan ini. Mata kita ke sini dulu, ke bawah, ke sini baru ke situ. Ini permukaan depan nih. Dibalik nih. Set. Sama juga ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kiri selalu begitu. Kelihatan permukaannya. Ya, lipat lagi begini. Ya, kelihatan semuanya begitu dibalik sih. Semua permukaan yang dipakai kelihatan. Pertanyaan gimana kalau mau robek Pak?
robek itu harus dikasih tahu begitu bilnya robek, kasih tahu sobek. Ini harus dikasih tahu customernya Bu. Harus ada QC dulu berarti ya. Betul. Ibu, bapak, ini baju robek ya sebelum dicuci nih, ya, gitu. Nah ini jangan lupa kalau dia ada bilnya ini dia tanda tangan, ada nama TOC, condition. Dia harus setuju dengan ini. Biasanya 10 kali harga cuci kalau kan. Dia tanda tangan. Ini saya saya sekarang sampai bawa pengacara segala. Kebetulan itu anak saya nanti. Ini lagi undang-undang dia seperti itu Pak. Dia katanya barangnya ciut. Dia bajunya dia beli 12 juta. Minta ganti 12 juta. Dia pengacara. Dia mau laporan silahkan. Tapi dia udah menyetujui ketentuan yang di bill ini. Kalau ada kerusakan diganti sekian-sekian. Ya, tapi dia pakai ini apa namanya undang-undang keputusan konsumennya deh. Perlindungan konsumen Pak, lari ke situ. Tapi yang penting kita udah nego sama dia, kita sanggup ganti sekian gitu kan di luar ketentuan ini. Dan sekarang masih berlanjut. Makanya saya bilang ya udah. Tapi kalau dia sejauh dia tanda tangan di sini setuju dengan ketentuan ini aman Bu, mau pengadilan atau aman. Kan gitu ya. Jadi kalau masalah ini ada Tapi maaf Pak, biasanya kan saya di garmen, biasa di garmen. Itu kan memang ada pelajarannya. Proses dari laundry itu kan ada. Karena proses gosoknya pun kan ada. Ada ya. Ada. Terus kita harus pertama lihat kan dari label dulu. Iya. Yang label samping itu. Ini kan? Iya. Nah kan di situ sampai ketukar label pun kan kita dimarahin udah minta ampun kan. Nggak boleh ketukar label aja. Betul. Karena kan Beda paham. pabrik. Bagi publik, betul. Iya. Boleh. Nah itu bayarnya juga sering ngejelasin masalah pencucian yang kayak gitu. Biasanya kalau yang susut itu udah dicuci ulang di pabriknya. Apalagi sampai harga 12 juta gitu. Ya, jadi dia udah ngikutin label nih. Anak saya udah ngikutin label di sini. Maksudnya dianya gitu tadinya tahu. Berarti kalau dia udah lihat label gitu dia tahu. Berarti oh ini bahan ciut gitu. Kan sampai 12 juta gitu biasanya dikasih tahu biasanya kan. Enggak, jadi begitu kita terima kan saat terima, makanya ini loss control Bu. Jadi saat kita terima saat kering, kita kan nggak tahu ukuran bajunya dia ciut apa tidak. Betul ya? Karena ukurannya, karena yang tahu dia kan pakai ukuran, kecuali kita ukur badan sebelum dicuci, kita ukur badan dia kan sekian, baru kita kan nggak mau sampai ke sana kan. Ini begitu kita cuci udah jadi dia belum ciut, begitu kan? Dia clean dia ini, nah itu yang apa namanya yang sampai saat ini sih ya kita menantang ini silakan kalau mau ini ya kita jalur hukum ya silakan haknya dia gitu kan. Sampai segitunya. Iya. Itu murah Pak. Saya pernah ini ganti 36 juta Pak. Jaket kulit Pak. Yang punya pengacara di Lubis kayak gitu. Udah jadi kalau kerusakan itu makanan sehari-hari lah. Bayangin yang dicuci sehari 3.000 potong. Itu enggak mulus ya, bahan itu ada rusak robek karena bahan yang kita cuci kan bahan bekas. Bapak kan nggak tahu misalkan jalan aktivitas jangkut di mana begitu udah tepuk. Nah ini yang paling parah itu kalau udah tepuk begitu masuk ini rusak. Kita yang rusak ini ya kan. Ya. Nah, oke. Jadi itu saya closing aja. Jadi kita nggak berada di sini kalau dikasih kesempatan. Insya Allah lain waktu kita ini dan kalau ada hal yang bertanya bisa lupa silakan. Ya, ini bisnis laundry ini jujur aja orang yang dibutuhkan dari mulai orang hidup sampai mati butuh laundry. Nggak akan mati jenis laundry jujur aja. Ya, jadi kedepannya itu sangat bagus tentunya dengan pertimbangan lokasi juga harus bagus. Ya, jadi closing saya di sini apa namanya jangan takut mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu sukses apa. Sukses apa adalah dari suatu ini kan ya. Jadi saya harapkan juga di sini mungkin ibu perlu diketahui juga bahwa pionir laundry di Jakarta maupun di Indonesia itu banyaknya dari Sukabumi. Betul. Termasuk paman saya juga dia berkat asosiasi laundry dan sesama juga laundry di ini. Jadi jangan heran kalau memang banyak orang-orang laundry di Sukabumi ini yang juga top-topnya di Jakarta menurut saya itu. Jadi untuk itu banyak orang-orang sukses juga dari laundry. Kalau saya cerita tadi, saya background saya bilang dari pendidik ya, guru sebenarnya Pak, guru bukan. Terdampar, saya ke hotel karena ada dulu saya atlet yang main voli kampungan lah Tarkam.
main ajak-ajak, akhirnya saya terdampar di akhirnya 10 tahun saya di sana. Saya pindah ke Ibis Sleepy, megang di sana 2 tahun. Saya berbisnis laundry, join sama polisi, di hotel untuk apartemen, hotel dan sebagainya. Dari situ ada selisih, terus di perusahaan itu akhirnya di take over sama grupnya Astranya, perusahaan Astra ini. Di situ saya 12 tahun dan pada tanggal 20 kemarin ini saya resign. Saya diambil sama grupnya perusahaan Jepang. Nah terus untuk pegang laundry di Saint Regis yang tempat Pak Eri ini sekarang Pak Eri di sana. Jadi itulah sekilas sedang, dan saya juga sedikit banyak membantu. Saya juga yang saya sedihkan jujur aja saya sangat senang dimana saat ini saya ngecek kemana-mana itu di luar terus Pak, dari Sulawesi Barat, Jogja, hampir seluruh Indonesia kali saya pernah, cuma ada beberapa yang belum pernah juga. Tidak ada orang Sukabumi gitu kan ya. Jadi ini uang setara ini cukup positif, saya sangat support sekali tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya juga umumnya Bapak Ibu. Jangan takut lah, jangan ragu untuk melangkah. Ada hal yang ini bisa ditanyakan saja, nggak masalah. Ini bisnis nih masuk akal atau enggak kan begitu ya. Jadi apa namanya, kalau saya berbagi ilmu begini tentunya saya akan habis, maka ngasih terus kan begitu. Jadi itu Bu, jadi jamnya pertanyaan Agam tadi kenapa saya jujur aja bukan orang memberi, saya guru. Jadi saya guru tapi nggak jadi guru di rumah, gurunya Repan nih. Jadi apa namanya, ya hidup berpilihan. Saya terdapat juga emang apa namanya Allah ataupun ini mengandalkan saya di seorang praktisi laundry seperti itu mungkin. Terkadang ada yang gini sumpamanya kancingnya lepas, gimana tuh, ada yang sampai Betul, tuntut nggak? ada kancing yang paling sering rusak itu kancing dari keran Pak, karena kancing keran ini enggak permukaannya rata begini, dia akan melengkung begini ya. Kalau itu kalau di press yang saya bilang tadi pakai cotton press, dia akan pecah karena plate kan, dan saya udah ratusan saya ganti tuh. Dan memang ada juga kita tahu kalau kancingnya pecah stok bagaimana. enggak? Kenapa? Harus punya stok. Harusnya tahu, tapi nggak seperti itu loh, banyak kancing-kancing aja toko kancing. Biasanya itu dipakai wall press. Kalau wall press itu atas bawahnya ada bantalan, jadi nggak rusak kancingnya. Itu sering sebelumnya yang mau saya kejadian itu kancing Hugo Boss, harganya 23 juta, pecah kancingnya, gitu ya. Akhirnya dia juga nggak ada sampai di ini dikirim ke Hugo Boss. Satu kancingnya aja lumayan Pak. Iya, maksudnya biasanya kalau pakai baju mahal, kancing mahal dia suka ada cadangan. Ada satu, ini Iya. penyakitnya 3 Bu ini. Oh. Karena dihajar mesin pres itu pecah. Karena si keran itu begini mukanya nggak rata. Aja. Ya, itu kalau nanti lebih dalam lagi mau bisnis itu mungkin lebih spesifik aja. Rumah ini bisa melihat, juga bisa melihat laundry yang seperti apa, juga beli mesinnya seperti apa. Yang penting kita minimize saja, minimize budget, minimize risiko juga. Yang penting ada kuenya. Kalau ada kuenya bagus, kenapa enggak? Kita nggak apa-apa. Kan begitu ya. Jadi nggak usah takut untuk berbisnis di sini. Gitu ya. Ada lagi yang pertanyaan? Ada ya terakhir. Ya. Kalau pengelolaan limbahnya perusahaan Premium Laundry itu yang menengah ke atas itu dia punya IPAL sendiri, instalasi pengelola limbah sendiri, atau bermitra dengan perusahaan pengelola limbah lain. Itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, kalau misalkan dalam kita udah punya budget nih, tinggal menjalani perusahaan itu kan butuh izin ke birokrasi pemerintahan. Itu rata-rata izin apa aja yang dikeluarin? Oke. Di rumah aja nanya. Apa? Balasnya kemarin. Oke. Izin. Betul. Bagus pertanyaannya. Ini untuk laundry itu tidak lepas dari harus ada izin IPAL. Namanya IPLC, izin pengolahan limbah cair. Ya, sekarang dibuang lagi peraturan yang terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup, izin pengolahan yang dibuang ke air permukaan. Nah itu untuk limbah yang dibuang harus sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Nah biasanya kalau laundry kiloan kayak begini sih mestinya tidak ada lah. Sama aja dengan ini rumah, sama aja ibu nyuci juga sama kan, ada sabunnya, kan gitu ya. Jadi kalau untuk laundry kecil sih enggak, tapi laundry besar tuh harus wajib. Salah satu ini harus ada izin pengolahan limbah cair, dan mereka punya pengolahan limbah. Ada 5 bak dari mulai
bak 1, bak 2, bak 3, dan di sini itu ada medianya dari mulai pasir, kerikil, terus ada dari awas, ada kimia juga sampai keluarnya sesuai dengan baku mutu bahwa yang diinginkan sama ini apa namanya limon hidup ya. TPA. Apa kayak sepiteng gitu? Ya apa? Maksudnya limbahnya itu dibikin kayak sepiteng gitu buat Betul, betulnya kasih kita tapi ada 5 bak ngalir semua. Ngalir semua. Jadi harus ngalir ngebuang ke kali kalau bagus mah ya. Sebenarnya kalau septic tank itu nggak ramah lingkungan ya. Enggak. Kasihan. Kalau sebagai IPA itu maaf ya Pak, IPA itu kalau di proyeknya di atas tanah, Ya. jadi nggak ngerusak tanah. Ya, bisa. Jadi air limbah yang dari laundry misalnya, kita proses dulu, jadi pas keluar kita buang ke saluran itu airnya udah bagus, nggak mengandung limbah Sesuai dengan tadi, ketentuan. udah nggak ada racunnya kayak B3. Kecuali dry cleaning itu nggak bisa diurai Pak, itu harus ada kerjasama dengan pihak ketiga yang mengolah limbah. Karena si dry cleaning ini dia tidak hilang 100%, jadi bisa destilasi. Kotorannya akan mengental sampai jadi kayak semacam aspal. Dan ini karena dry cleaning ini solvent ini toksit racun Pak. Ya, jadi itu kalau kita kehisap dalam sekian menit lewat Pak, insya Allah dikubur lah. Yang solvent itu bahayanya. Tapi ada beberapa kejadian di tempat saya yang udah sakit Pak, udah dia punya penyakit 3 huruf ya, TBC, supir saya dulu udah frustasi, udah berapa kali mau bunuh diri juga ini. Ya, alhamdulillah dikasih ini enggak jadi cerita sebenarnya anak saya itu kalau biasanya pihak hotel dia suka minta solvent ini Pak, karena solvent ini semacam aseton ya, bisa ngilangin noda-noda tuh Pak, kalau kulit kalau apa di situ tuh hilang ya hitam-hitamnya. Nah biasa si hotel tuh suka minta solvent katanya, kasihlah set aqua nih kecil, taruh di supir ini, si supir juga suka bawa aqua kalau mau berangkat diisi ulang Pak. Nah ini teman saya yang satu mana supir yang satu ini jahil ya, wah mau berangkat baru datang lihat itu air putih, dia pikir air putih Pak, diminum Pak, solventnya itu toksin Pak, diminum Pak dia. Begitu ada yang lihat Pak itu wah dia penyakit nggak 5 menit 10 menit pingsan dia dibawa lah ke rumah sakit kan. Ya mungkin kontrak sama yang di atas masih panjang. Berarti hidup Selamat. ya selamat, dikasih susu dikasih ini, tapi kan dia lagi perawatan penyakit 6 bulan itu, alhamdulillah 3 bulan TBC-nya sembuh Pak. sampai sekarang cuman Di luar dugaan cerita itu. ini Lain meninggal. Saya suka sama teman-teman anak-anak saya di kantor tuh, ini jangan direkomend, ini bahaya kan yang minum cilaka lewat nih. Ini karena mujizat karena kontraknya belum habis sama yang di atas. Iya, jadi bukan meninggalnya karena minum solvent itu, gitu kan ya? Itu ya Pak. Tadi pertanyaan kedua apa nih? Izin. Kalau izin untuk yang ini sih UKM ini kalau untuk yang ini cukup izin domicil usaha aja Pak. Kecil-kecil UKM ini izin domicil usaha aja bahwa kita punya usaha di sini. Itu ke kelurahan juga ya. Tapi kalau yang besar itu banyak, ada sekitar 12 perizinan yang diingin kalau besar gitu. Emang Pak, emang nggak boleh dibuang ke saluran, kalau kita buang gitu ke saluran Langsung gitu. Kalau yang kecil-kecil, skop kecil sih sebenarnya sih nggak masalah ya, kasarnya juga ini gitu kan ya. Jadi kalau yang gede itu sebaiknya sih ada limbah tahapan-tahapan supaya si partikel-partikelnya ke ini aja. Ada STP. Itu satu. Terus pesan saya satu, ibu jangan senang kalau nyuci busanya banyak. Itu nggak ngaruh Bu, kenapa memang nggak enak gitu ya. Justru sabun yang bagus itu sedikit busanya. Jadi kalau bikin sabun itu ada deterjen, ada ini. Nah itu di sana namanya pupom. Tambahan nggak ada pengaruh apa-apa, cuma ibu. Makanya saya nggak mau pakai teh gitu, teh nggak ada busanya. Ya, Ya harusnya, tapi itu yang sabun yang bagus. Karena itu kan tidak usahanya berlimpah katanya. Padahal itu nggak ada pengaruh apa-apa, cuma ya orang minum. Makanya ibu kalau belum di rumah saya teman-teman saya itu nggak ada usahanya. Karena busa dari pertama merusak mesin, ya kan ya. Dan Membunuh bakteri juga. nggak ada pengaruh apa-apa gitu loh. Cuman kayak gimana ya, kelihatannya indah aja gitu loh. Lembab udah kayak limbah udah pasti ya. Iya, busanya Busanya, iya. Padahal kan kalau Jadi jelas teknologi nggak dapat piring ya Pak ya. Karena jadi
saluran juga bisa mampu. Mampu ya, masih bisa rata. Dia keras, karena jadi keras. Betul. Bisa. Kalau memang ini nanti saya videoin deh ya pabrik sabunnya. Ya yang jual-jual sabun kayak maaf ya saya sebutin aja lah kayak merek-merek tertentu itu yang biasa dipakai itu. Itu tuh sengaja dibeli Bu, Om. Makanya kalau yang itu ada anti pom supaya ngilangin busa tuh. Supaya busanya hilang gitu loh di sana. Itu busa itu tambahan aja Pak. Kayak sabun lah seperti belenggu kayak begitu. Nggak ada fungsinya sama sekali. Makanya jual sabun, Pak, kalau saya nggak pakai busa begini katanya aku Pak. Karena jadi saya susah jelasin. Jauh-jauh lah itu saya juga sama. Ngapain ada? Saya beli nih yang ini. Ngapain ada busanya katanya? Ini saya Karena kuat iklan busanya berlimpah itu betul. tadi. Kayaknya kurang mantap gitu kan ya. Udahnya. Saya susah Pak, jangan diodol, saya juga nggak percaya. Wah, ngapain itu pakai itu? Jadi saya bawa di cair sampai sekarang masih ada. Padahal saya beli bagus tuh kan. Itu yang ada busanya, gua hasilnya bagus. Nggak percaya sampai saat ini. Tetap aja beli yang ada busanya. Kayaknya wah mantap. Kayaknya mantap gitu. Kadang-kadang kalau apa-apa mana rusak kebahan mulai. Ya, kurang lebih itu aja kali ya. Banyak air lagi. Iya. Ada air lagi banyak rusak. Kita cukup ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada ini teman-teman semuanya. Saya mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang berkenan. Dan saya juga senang sekali dikasih kesempatan di ruang setara ini, Pak Heri dan saudara-saudara kalian. Mudah-mudahan di lain waktu bisa diskusi lagi. Yang mudah-mudahan jadi inspirasi juga nih buat Bapak Ibu untuk usaha ini. Tapi juga sebelum melangkah sebaiknya banyak cari informasi-informasi yang akurat ya. Bantuan saya juga bisa melalui email misalnya bisa membantu kalau memang usaha seperti ini baik pengadaan mesin maupun apa. Jadi jangan sampai salah melangkah. Ya, selesai itu aja. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara bisnis sebetulnya panjang ya. Banyak Pak. Apalagi generasi-generasi penerus nih. Harus Pak. Iya. Bisnis mah Udah ada channel, udah masalah teknis.